Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Al-Minhah Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada hadis yang pertama, di mana yang sebelumnya kita membaca muqaddimah syarah, kemudian muqaddimah dari muallif sendiri, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, Al-Hadithul Awwal, hadis yang pertama. Hadis yang pertama adalah hadis yang masyhur, ya, dan banyak dihafal oleh kaum muslimin. Baik, kita baca. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه, dari Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Ya, kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab itu merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka dia merupakan apa? Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Abu Hafs, ini kunyah beliau. Kunyah beliau Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridai beliau. Qala, ya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka siapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا
fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Akan tetapi siapa saja yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seseorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Rawahu Imamul Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah ini ya. Dia ada salah. Ibnu Bardizbah Al-Bukhari. Nah, ini nama Al-Imam Al-Bukhari. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh dua imamnya para ahli hadis, Imamul Muhadditsin. Siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Dan siapa? Abul Husain. Ini kunyah dari al-Imam Muslim. Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutubil musannafati. Di dalam dua kitab sahih mereka, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang keduanya merupakan apa? Kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang musannafah, yang ditulis. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan bada al-muallif rahimahullah hadhihi al-ahaditha bi hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Penulis rahimahullah yaitu Al-Imam An-Nawawi memulai tulisannya dengan hadis-hadis ini. Ya. Beliau rahimahullah memulai hadis-hadis ini, yaitu hadis-hadis arba'in ini, dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa muttafaqun ala sihhatihi. Dan hadis ini telah disepakati kesahihannya. Rawahu al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Wa rawahu al-Imam Muslimun fi sahihihi. Dan juga oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Fa huwa muttafaqun alaih. Ya, keduanya telah sepakat tentang kesahihannya. Antara Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari itu telah sepakat. Wal muttafaq alaihi bain al-imamain al-Bukhari wa Muslim huwa asahhul ahadits fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disepakati kesahihannya merupakan hadis yang paling sahih di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau antara Al-Imam Muslim dan Al-Imam Bukhari itu sepakat, ya, hadis muttafaqun alaih, berarti itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadis yang seperti itu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang merupakan hadis yang paling sahih di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddara al-muallif rahimahullah
mu'allafahu bihadzal hadithi litadhkir bin niyati. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai karyanya dengan menyebutkan hadis ini untuk mengingatkan pentingnya sebuah niat. Wa anna al-mu'allif wa ghayrahu min kulli man yaqumu bi 'amalin salihin yajibu an yakuna sadiran an niyatin khalisatin lillahi 'azza wa jalla. Karena bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan selainnya dari setiap orang yang akan melakukan sebuah amal saleh, wajib untuk mengawalinya dengan niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama anna al-Imam al-Bukhari rahimahullah saddara sahihahu bihadzal hadithi tadhkiran bin niyyah. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika mengawali kitab sahihnya, kitab Sahih Al-Bukhari, dengan menyebutkan hadis ini pun sebagai pengingat pentingnya sebuah niat. Wa anna al-mu'allifa wa ghayrahu yajibu an yatadhakkara hadzal haditha inda kulli 'amalin ya'maluhu wa yukhlisuhu lillahi 'azza wa jalla li'alla yakuna 'amalahu ta'aban bila fa'idatin. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa wajib bagi penulis dan selainnya, selain penulis, dai gitu ya, kemudian apa lagi, yang mereka berjalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mengingat hadis ini pada setiap amalan saleh yang akan dilakukan. Ia ikhlaskan amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar amalannya tidak menjadi amalan yang hanya membuahkan keletihan dan tanpa faedah. Ya, tanpa faedah, bila faedah. Karena ketika kita mengilmui sesuatu, maka kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi, araful haq walam ya'malu bih. Mereka mengetahui kebenaran, akan tetapi mereka tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Baik, kita lanjutkan. وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب. Hadis ini termasuk hadis Jawami'ul Kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jawami'ul Kalim dan Faslul Khitab. Wa kana yatakallamu bi kalimatin yasiratin tajma'u 'uluman ghazirah wa khairatin kathirah. Wa hadzal haditsu qala 'anhu ahlul 'ilm innahu ahadul ahaditsa al-arba'ati allati yaduru 'alayha al-Islam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Jawami'ul Kalim dan Faslul Khitab
yaitu beliau berbicara dengan kalimat yang ringkas namun terkandung di dalamnya ilmu yang ghazirah, yang melimpah, dan kebaikan yang banyak. Ahlul ilm, para ulama, berkata tentang hadis ini bahwasanya hadis ini termasuk salah satu dari 4 hadis di mana Islam berputar padanya. Awalan hadzal hadis innamal a'malu binniyat. Yang pertama hadis ini yaitu innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Tsaniyan hadisu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kemudian hadis yang ketiga, sadisan hadisu izhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Rabi'an hadisu min husnil islamil mar'i, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya. Walihada yaqulu an-nazim, oleh karena itu an-nazim, seorang penyair, berkata, umdatud dini indana kalimatun arba'u min kalami khairil bariyah ittaqi syubuhati wazhad wada' ma laysa ya'nika wa'malan biniyati. Umdatud din indana kalimat, pokok agama di sisi kami ada pada 4 kalimat. Arba'u min kalami khairil bariyah, 4 kalimat tersebut adalah ucapan dari khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Ittaqi syubhati wazhad wada' ma, hati-hati dari syubhat, zuhudlah dan tinggalkan perkara yang tiada. Laisa ya'nika wa'malan biniyati, hati-hati dari syubhat, berlakulah zuhud, tinggalkan perkara yang tiada bermanfaat dan yang tiada bermanfaat maksudnya, dan beramallah dengan niat. Hadi arba'u ahaditha, inilah 4 hadis tersebut. Qauluhu, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang syair yang dilantunkan oleh penyair tersebut. Ittaqi syubhat, ucapan penyair ittaqi syubhat. Hadza akhiru hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ittaqi syubhat itu merupakan lafaz akhir dari hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wazhad, dan zuhudlah. Hadza min hadis izhad fima fi aidin nas. Ini diambil dari hadis izhad fima fi aidin nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Wada' ma laysa ya'nika min hadithi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Wa'malan biniyatin akhadhan min hadzal hadithi innamal a'malu binniyat. Kemudian kalimat wada' ma laysa ya'nika, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu, diambil dari hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan
Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Wa amalan binniyatin, beramal dengan niat, diambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Semuanya amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat innama adatu hasrin tuthbitul hukma lima ba'daha wa tanfihi amma qablaha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, kata innama itu merupakan adatu hasr. Adatu hasr, ya, alat pembatas. Tuthbitul hukma lima ba'daha, yang berfungsi menetapkan hukum sesuatu yang berada setelahnya. Wa tanfihi amma qablaha, dan meniadakan hukum sesuatu yang berada sebelumnya. Kama fi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sedekah, zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Fahiya min adawatil hasr, maka kata innama itu merupakan apa? Adatul hasr. Wal hasru ma'nahu, dan hasr itu maknanya adalah itsbatul hukmi lima ba'daha wa nafyuhu amma qablaha, menetapkan hukum sesuatu yang berada setelahnya dan meniadakan hukum sesuatu yang berada sebelumnya. Wa nafyuhu amma qablaha qauluhu innamal a'malu, menafikan apa yang sebelumnya, apa yang berada sebelumnya, itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal, ya, semuanya amalan-amalan itu hanyalah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maksudnya adalah i'tibarul a'mali indallahi jalla wa ala binniyati, bimaqasidi ashabiha, yaitu tolak ukur amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala binniyat, tergantung niatnya, yaitu tergantung maksud pelakunya. Wan niyat jam'u niyatin, dan kata niyat ini merupakan jamak dari kata niyah, yaitu apa? Al-qasdu fil qalbi, ya, yang bermakna maksud atau tujuan hati. Walaysat al-ibrah, ya, falaysat al-ibratu bi suratil amali wa innamal ibratu bi niyatil amili. Ibrahnya itu kita lihat di sini. Ibrahnya itu bukanlah bentuk amalnya, tapi ibrahnya itu adalah niat orang yang mengamalkannya, niat orang yang melakukan amal perbuatan tersebut. Ya. Fa in kana qasduhu wajha Allah sara amaluhu lillah. Kalau seandainya, ya, tujuannya itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana qasduhu li ghairillah sara amaluhu li ghairillah. Namun apabila amalannya itu untuk selain Allah, maka jadilah amalannya untuk selain Allah. Hada ma yadullu alaihi al-hadis. Demikianlah yang ditunjukkan oleh
hadis ini. Wa huwa min jawami'il kalim. Dan ini termasuk jawami'ul kalim. Fa qaulu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Ay bihasabi maqasidi ashabiyat wa tawajjuhatihim. Yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan pelakunya. Fayanbaghi lil muslimi an yukhlisa niyyatahu lillahi fi kulli amalin ya'maluhu minal a'malis salihati. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala pada setiap amalan salih yang dikerjakannya. Fal muradu bil a'mali huna al ibadat. Yang dimaksud dengan amalan di sini di dalam hadis ini adalah apa? Ibadah. Amal a'malud dunyawiyatu fahadhihi la tahtaju ila niyatin. Adapun amalan-amalan keduniawian, maka ini tidak butuh dengan niat. Misla an ya'kula aw yashraba aw yalbasa thiyabahu aw yarkaba sayyaratahu. Hadhihi la tahtaju ila niyatin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, contohnya apa? Seperti makan, minum, memakai pakaian, atau naik mobil. Amalan-amalan ini tidak butuh kepada niat. Wa innamal maqsudu bil a'mali a'malut ta'ati. Fahiya allati la budda an tu'assasa 'ala niyatin. Hanyalah yang dimaksud dengan amalan-amalan di sini adalah amalan ketaatan yang harus dibangun di atas niat. Baik. Apakah makan itu nggak butuh niat? Ya, pada asalnya. Tapi kalau niat itu bagus. Ketika antum makan, ya, antum meniatkan untuk apa? Untuk memperkuat jasad antum. Ketika tubuh antum kuat, antum bisa belajar dengan maksimal, menuntut ilmu maksimal, untuk beribadah kepada Allah maksimal. Maka insya Allah makan antum akan berpahala. Bahkan makan antum akan berpahala. Karena apa? Karena niat. Karena terkadang sesuatu yang kecil, yang dianggap remeh, itu bisa menjadi besar pahalanya dikarenakan apa? Niat. Seperti itu. Baik. Maka senantiasa kita harus selalu memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu, terutama ya, untuk mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu, dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Hal hadhihi al-jumlatu muakkadatun lil jumlati allati qablaha aw hiya mustaqillatun fiha qawlan. Apakah kalimat ini merupakan penguat dan penegas kalimat sebelumnya atau kalimat tersendiri? Dalam hal ini ada dua pendapat.
Insyaallah ta'ala kita akan membaca dua pendapat tersebut di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Ya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini membaca kita pada kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih di hadis yang pertama. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.